Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, berdasarkan penelitian literatur yang saya lakukan, saya temukan fakta-fakta bahwa semua kepala para pengurus negara, yaitu presiden, menteri, gubernur, bupati, dan seterusnya, itu ilmu yang dimiliki mereka pada tidak nyambung sama tugas-tugasnya sebagai pengelola negara. Istilahnya jaka sembung bawa golok. Bagaimana penjelasannya? Ayo kita bahas. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, dari fakta-fakta ini, saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini tentu saja menjadi sangat khawatir dan sangat gelisah. Kenapa? Sebab merekalah para pengurus negara ini yang mengelola semua kekayaan kita, dan mereka jugalah yang membagi-bagikan kekayaan kita. Mereka membagi-bagikan kekayaan kita melalui sarana kebijakan-kebijakan, peraturan, perundang-undangan, perpu, undang-undang, dan seterusnya. Kita menikmati kekayaan kita melalui penggunaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik negara ini. Untuk membagi-bagikan kekayaan negara Indonesia dibutuhkan suatu ilmu mengelola negara. Dan ilmu yang paling tepat dan sesuai untuk mengelola negara adalah ilmu administrasi negara atau administrasi publik. Apakah ilmu yang lainnya bisa digunakan untuk mengelola negara? Jika menggunakan ilmu yang lainnya, maka kita akan terkena aturan hukum dari suatu ungkapan yang berbunyi, jika suatu hal dikerjakan bukan sama ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, dari fakta-fakta yang ada di lapangan, para kepala pengurus negara kita, dari presiden, menteri, gubernur, bupati, dan seterusnya, keahlian atau ilmu yang mereka miliki tidak sesuai dengan tugasnya sebagai pengurus negara. Dengan kata lain, dalam mengurus negara, mereka tidak menggunakan ilmu administrasi negara.
tapi menggunakan ilmu yang mereka miliki. Contoh, 8 presiden dari Soekarno sampai Prabowo tidak satupun yang punya keahlian atau memiliki ilmu administrasi negara. Soekarno, Habibie, dan Joko Widodo ilmunya adalah tukang insinyur. Selebihnya, Soeharto, Megawati, Abdurrahman Wahid, SBY, dan Prabowo memiliki ilmu informal, alias ilmu berdasarkan pengalaman, alias ilmunya tidak jelas. Dari 8 presiden kita itu, tidak satupun yang mau mempelajari ilmu administrasi negara di saat mereka mengurus negara kita. Konsekuensi dari tidak mau mempelajari ilmu administrasi negara adalah 7 mantan presiden kita sudah terkena aturan hukum dari suatu ungkapan yang berbunyi, jika suatu hal dikerjakan bukan sama ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Pengertian kehancuran adalah analoginya Presiden A yang berpesta, maka Presiden B yang mencuci gelas dan piringnya. Kemudian Presiden B melakukan pesta, maka Presiden C yang mencuci piring dan gelasnya. Begitu seterusnya sampai ke presiden terakhir, Prabowo. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, setelah presiden, kemudian para menteri. Semua menteri biasanya atau tradisinya diambil dari orang-orang yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan kementeriannya. Dengan kementeriannya apa? Misalnya Kementerian Keuangan, maka menterinya diambil dari Fakultas Ekonomi. Kemudian Kementerian Sosial misalnya diambil dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan seterusnya. Padahal tradisi pengangkatan menteri seperti ini itu sudah ketinggalan zaman. Apalagi sekarang sudah masuk era AI atau Artificial Intelligence atau robot atau era spesialis. Artinya era spesialis berarti kita merujuk pada ilmu induk atau pohon. Ilmu induk pohonnya adalah filsafat, sementara cabang dari pohon itu yaitu ilmu IPA dan IPS. Kemudian dari cabang tumbuh ranting. Ranting inilah yang disebut dengan ilmu spesialis. Spesialis THT, spesialis bedah, spesialis dan seterusnya. Kenapa ketinggalan zaman? Sebab menteri itu adalah suatu jabatan kepala atau pimpinan. Yang namanya kepala atau pimpinan, maka ia harus dapat mengelola dan mengatur
serta menjalankan organisasi. Untuk itu, untuk mengelola itu dibutuhkan suatu ilmu spesialis. Ilmu spesialis cara mengelola organisasi. Dan ilmu itu adalah ilmu administrasi negara. Dan tidak satu pun dari para menteri yang memiliki keahlian atau ilmu administrasi negara. Karena dasar pengangkatannya, tradisi pengangkatannya seperti itu, berdasarkan kementerian apa. Kemudian para gubernur, sama seperti para presiden kita. Semua gubernur dalam mengelola dan menjalankan organisasi wilayah menggunakan ilmu yang mereka miliki. Ilmu yang mereka miliki itu bermacam-macam. Tidak satupun para gubernur itu yang memiliki ilmu administrasi negara. Karena tidak memiliki ilmu administrasi negara, maka otomatis para gubernur itu tidak tahu apa tugasnya sehari-hari sebagai seorang gubernur. Untuk mengelola organisasi wilayahnya, maka para gubernur itu menggunakan ilmu yang mereka miliki. Ilmu yang mereka miliki berbeda-beda. Maka dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai gubernur pada berbeda-beda pula. Ada yang sehari-hari kerjaannya warawiri, kesana kemari, berkunjung ke sana, berkunjung ke sini. Ada yang ikut urusan bisnis, ada yang sibuk berkomentar, dan seterusnya. Karena mereka tidak tahu tugas mereka. Mereka beranggapan ini adalah bagian dari tugas mereka sebagai seorang gubernur. Akibat para gubernur ini tidak tahu tugasnya sehari-hari sebagai gubernur, maka muncullah berbagai permasalahan, terutama dalam tugas pengawasan dan pengendalian. Salah satu permasalahan yang muncul adalah dana APBD untuk belanja pembangunan itu pada parkir di bank-bank. Kemudian dan seterusnya permasalahan muncul. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, dari semua fakta-fakta tersebut, maka kita sebagai pemilik negara ini jadi khawatir dan gelisah, ya kan? Khawatir dan gelisah. Bagaimana caranya para kepala pengurus negara ini mengelola dan membagi-bagikan kekayaan kita? Khawatir dan gelisah, apakah ilmu yang mereka miliki dalam membagi-bagikan kekayaan kita dapat sesuai dengan hak-hak kita? Saudara-saudara, para pemilik negara ini, saya Yan Inar Soyo Adi, panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.